Kembali lagi di program All About SMCC di channel YouTube SMCC Indonesia. Nah, kita akan lanjutkan lagi ngobrol bareng Ko David dan juga Ko Jeffrey. Oke? Sekarang saya mau tanya nih, bagaimana cara kita untuk mencari Bapak Rohani? Kan sudah dibahas ya, maksudnya Bapak Rohani itu apa, terus berkat dari kita punya Bapak Rohani itu seperti apa. Nah, sekarang cara mencarinya, mungkin kayak yang tadi saya udah sempat bilang gitu ya. Kalau misalnya changers yang mungkin belum punya Bapak Rohani mulai berpikir nih sekarang, saya harus mulai cari. Nah, caranya bagaimana? Gitu. Atau mungkin bisa disertakan dengan pengalaman dari Ko David dan Ko Jeffrey pertama kali ketika memutuskan untuk pembapaan juga. Silakan, siapa dulu? Ko David dulu? Ya, aku dulu aja ya. Ya tadi Jeffrey dulu terus soalnya ya. Kalau dari pengalaman waktu cari Bapak Rohani, kebetulan saya itu langsung Ko Budi itu yang dulu satu pelayanan ya, kita satu pelayanan di si doa juga di kampus itu, kemudian Ko Budi menawarkan kepada saya mau nggak dibapai ya. Sebetulnya sebelumnya saya sudah ditawari pembapaan sama seseorang sebetulnya, terus kayaknya waktu itu saya masih bandel ya, jadi waktu ayo ketemuan pembapaan saya nggak pernah mau ya, mungkin memang bukan jodohnya ya. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian saya ditawari sama Ko Budi, terus akhirnya saya memutuskan. Jadi bagaimana cara cari bapak? Nah, itu kayak orang pacaran juga sebetulnya. Ya, harus ada chemistry ya. Jadi bukan hanya begini, anak cari bapak, anaknya kepingin nih, apalagi kalau bapaknya itu populer, pemimpin gitu ya, terkenal di mana-mana. Nah, itu kok biasanya kayak gambarannya Ko Jeffrey. Biasanya kepingin kan gitu, bahwa ada perbedaan antara bapak dan idola sebetulnya ya. Jadi kepinginnya dibapai sama yang terkenal gitu ya. Jadi yang akhirnya begitu si anak ini nyari bapak, terus bapaknya istilahnya menolak gitu ya, menolak karena memang kan begini ya, hubungan bapak anak itu juga kan chemistry ya. Bukan hanya anak yang kepingin nyari bapak juga kan cari anak. Nah, itu harus ketemu di tengah. Makanya saya bilang hubungannya kayak hubungan pacaran, bahwa harus ada kecocokan dua belah pihak gitu. Jadi sebaliknya si bapak misalnya kepingin membapai seseorang, tapi kalau orangnya nggak mau, ya itu cinta bertepuk sebelah tangan berarti ya. Ya, jadi bagaimana cari bapak? Tentunya kalau proses rohaninya adalah ya berdoa dulu dengan sungguh-sungguh gitu, sehingga pada waktu kita benar-benar yakin itu kita bisa mendapatkan bapak, atau sebaliknya seorang bapak juga begitu ke anaknya ya, berdoa sungguh-sungguh. Yang perlu saya garis bawahi itu mencari bapak itu bukan mencari orang yang terkenal ya, tapi memang ada kecocokan, ada chemistry yang tadi saya bilang, bahwa saya mantap, saya yakin bahwa orang inilah yang bisa membantu saya untuk menolong saya untuk menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Sehingga kalau jadi bapaknya orang terkenal, ntar kecewa lagi. Kecewanya lagi adalah karena nggak punya waktu jadinya. Betul. Gitu. Jadi tentunya harus didoakan sungguh-sungguh. Kemudian juga ada proses hubungan ya. Jadi makanya di SMCC sendiri, kalau kita kembali ke SMCC, di SMCC sendiri kita memang menganjurkan anak-anak mencari bapak ya, atau bapak-bapak rohani yang sudah siap, yang kami anggap sudah siap, juga mulai mencari anak rohani. Tapi kita nggak mematok bahwa harus segera, harus cepat. Bangun hubungan dulu, ya. Bangun hubungan dulu antara bapak dengan anak, mungkin di mentoring dulu. Kalau kita di SMCC ada yang namanya pendamping namanya, ya. Jadi pendamping belum punya status bapak, tapi itu juga sambil membantu untuk mereka. Jadi seperti jembatan gitu ya. Jadi jembatan ke arah pembapaan. Gitu kira-kira. Mungkin Jeffrey mau nambahkan. Silakan, Ko Jeff. Selain yang tadi David sudah sampaikan, yang berikutnya adalah gini, bagaimana cara gitu ya menemukan bapak. Yang pertama adalah unsur keyakinan. Nah,
kita nggak akan mungkin yakin kalau kita nggak mendoakannya. Betul. Jadi gini, yakinnya itu jangan sampai hanya karena kasat mata yang tadi kok David bilang. Jadi benar-benar keyakinan itu lahir karena kita menggumulinya. Dan ingat, dalam proses seperti ini, si calon bapak kita pun punya hak menggumulinya. Ya. Paham ya? Jadi jangan sampai gini, kita udah merasa tertolak lebih dulu. Iya. Justru keberanian kita untuk menyatakan minta dibapai itu hal yang penting. Masalah kemudian diterima apa enggak, itu berbeda lagi. Betul. Gitu. Jadi yang pertama itu keyakinan. Nah, keyakinan gimana cara terbangun? Salah satunya lewat doa. Yang kedua adalah koneksi. Ada hubungan yang terbangun. Jadi jangan sampai gini, saya minta dibapai oleh seseorang yang di benua Antartika yang saya nggak pernah ketemu. Penguin. Ya, gitu. Ya, karena pembapaan itu koneksi, berarti saya terhubung dong. Ya. Terhubung dengan orang itu, minimal saya tahu tentang orang itu. Lalu kemudian saya bangun relasi, koneksi dengan orang itu. Lalu yang ketiga itu ketaatan. Ketaatan itu artinya gini, saya menyerahkan diri dan siap untuk Ya, taat, gitu ya, pada si bapak. Ya. Karena percuma kalau seperti tadi Ko David bilang. Yang trust tadi itu ya, gue ya. Benar, percuma kalau kita udah ngelihat gini, wah ini bapaknya terkenal. Hebat. Oh, kalau dia terkenal, saya bakal ikut-ikutan terkenal karena kecipratan keterkenalannya. Jangan, gitu ya. Karena akibatnya kalau kita nggak bisa taat, proses pembapaan akan sangat terganggu. Betul. Karena kunci dalam pembapaan itu bukan karena bapaknya terkenal. Iya. Ya. Tapi dari sisi dari sisi ketaatan, ada hati yang taat mau berbalik, gitu ya. Makanya jangan pernah cari bapak yang sempurna. Kita bakal kecewa. Tapi carilah bapak yang kepadanya kita rela untuk taat. Yes. Betul. Kalau sampai di titik itu, saya kok berpikir akan sangat memberdayakan. Kita akan sangat terupgrade, ya, percepatan seperti yang tadi kita diskusikan akan banyak terjadi. Betul. Seperti itu mungkin. Jadi mungkin sedikit mengulang ya, mungkin buat changers yang tadi saya bilang masih mencari gitu ya. Jadi kita perlu cari orang yang kita merasa kita bisa belajar dari dia, kita punya hubungan juga. Jadi jangan orang yang misterius, nggak tahu siapa asal tunjuk gitu ya. Karena kan seperti yang tadi Koko bilang bahwa pembapaan ini seumur hidup gitu. Dan memang kita harus membangun kepercayaan itu juga, kita harus mau taat gitu kan. Itu kalau di gambaran saya kayak kita kasih kunci gitu ya. Kunci kehidupan kita, udah bapak saya mau opok-opok terserah gitu ya. Seperti itu kurang lebih aku ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, tadi sempat dibahas bahwa pembapaan itu seperti orang pacaran. Nah mungkin juga ya beberapa changers itu mulai bertanya, boleh nggak kalau saya punya bapak atau ibu rohani yang cross gender? Nah bagaimana dari koko sekalian? Iya, cross gender boleh gimana? Iya. Pertama gini, sebaiknya untuk proses terjadinya pembapaan yang cross gender itu ke dalam konteks pernikahan. Kalau misalnya udah nikah, ya, kemudian membapai, berarti nanti dalam proses itu diupayakan sebisa mungkin dibapai oleh suami istri, gitu. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena kalau cross cowok dengan cewek, cewek dengan cowok misalnya ya, itu ada beberapa kondisi yang misalnya itu bisa terjadi hal-hal yang diharapkan. Karena banyak juga kejadiannya gitu ya, banyak juga kasusnya. Misalnya ada seorang wanita datang minta dibapai karena sejak awal si wanita itu suka sama si cowok. Itu gitu kayak ya. sinetron lagi tuh. Sinetron, anakku ya. bukan anakku tapi istriku. Iya. Ribet jadi. Ada aja ya judul Harusnya kan nggak minta jadi bapak, jadi suami. Ya. Misalnya, ya. Gitu, seperti itu. Atau yang kedua, menghindari proses-proses di mana ada motif-motif yang salah gitu ya. Makanya sebisa mungkin idealnya gitu ya, idealnya untuk proses pembapaan itu kalau terjadinya cross, ya suami istri. Oke. Kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu cross misalnya ya, karena ada hal-hal itu terjadi, jangan lupakan kita mesti konsultasi kepada bapak di atas kita. Ya. Jadi jangan putuskan sendiri, karena hal-hal ini kan jangka panjang. Ya. Jadi kita datang kepada bapak rohani di atasnya kita, komunikasikan. Kita dapat semacam restu, gitu. Karena bapak rohani kita akan menjadi seorang yang kita, akuntabilitasnya di situ. Bapak rohani kita akan tanya, gitu, dan akan mencoba untuk mengarahkan kita. Seperti itu.
Kalau Ko David? Ya mungkin yang perlu saya tambahkan, kalau cross gender itu seperti tadi Jeffrey udah sampaikan ya, bahwa kalaupun itu terjadi ya, itu benar-benar atas ada covering dari Bapak Rohani yang di atasnya. Ya karena supaya menghindari hal-hal yang tadi Jeffrey udah sampaikan. Nah kemudian mungkin kalau kita bicara soal kedalaman ya, kedalaman hubungan, kedekatan hubungan tentunya paling ideal yang sesama gender. Ya jadi karena lebih memahami ya, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, bisa cerita yang lebih dalam dari itu. Karena gitu. ada masalah yang sesuai gender juga. Iya. Jadi apakah bisa? Itu benar-benar sekali lagi kasus khusus dan itu sudah atas pengawasan dari Bapak Rohaninya yang di atas supaya tidak terjadi follow me tadi itu ya, supaya ini niatnya sebetulnya senang tapi kepinginnya statusnya Bapak gitu. Ya jadi seperti itu. Oke, jadi sudah sangat jelas ya Changers bagaimana kita bisa mencari seorang Bapak Rohani, apa yang harus kita lakukan, cari Bapak Rohaninya yang seperti apa, jangan mencari yang kayak dewa gitu ya, yang rasanya keren gitu kan, kita nggak bisa sentuh gitu ya, wah bersinar gitu ya, bukan seperti itu, tapi justru yang kita bisa memberikan kunci gitu ya, yang kita bisa percaya gitu ya, untuk hidup kita itu diawasin, untuk dituntun gitu ya, untuk mungkin juga diberi teguran gitu kan, nah seperti itu. Jadi perlu untuk kita melihat ciri-ciri yang itu. Nah sekarang mungkin ini teriakan hati leader. Nah ini beberapa leader di SMCC mungkin ada yang belum membapai. Nah kalau tadi kan dibilang kan prosesnya kita dibapai dan setelah itu kita membapai. Nah pertanyaannya, kenapa kok kita harus membapai? Nah kenapa kok kita harus membapai orang lain dan siapa yang harus kita bapai? Nah gantian lagi mungkin Ko David. Tadi saya duluan loh. Oh ya udah, siapa? Jeff ya udah. Oke. Kenapa kita harus biar adil? Kenapa kita harus membapai? Ya dasar, kalau kita bilang dasar atau dasar prinsip firman-Nya itu kembali aja ke Kejadian 1 26 sampai 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, menaklukkan bumi, beranak cucu gitu. Jadi sebenarnya yang pertama gini, kenapa kita harus membapai? Karena keberlangsungan misi Tuhan. Gini, pekerjaan Tuhan itu dan kehendak Tuhan itu nggak bisa selesai hanya lewat saya. Iya. Karena usia saya, usia Ko David itu terbatas. Betul. Nah, sementara visi dan kehendak Tuhan itu bukan, itu sampai jangka panjang intergenerasi gitu, antar generasi. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi nggak cuman bapak, anak, tapi sampai cucu. Berarti itu jangka panjang. Jadi kenapa kita harus membapai? Yang pertama, ya karena kepentingan misinya Tuhan. Nah, kalau kita udah clear di situ, kita akan punya kerinduan yang dalam untuk kemudian mau membapai. Kenapa? Karena kita ikut turut dalam pembangunan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus membapai? Yang kedua itu gini, yang kedua yang tadi saya bilang, yang di menit-menit awal, bahwa pada isu kepemimpinan, gini, kita meng-create, melahirkan orang, ya, menjadi seorang pemimpin itu harus lewat proses-proses pembapaan, gitu ya. Jadi kalau pada isu kepemimpinan, pembapaan jadi kemudian hal yang mendasar, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kenapa saya harus membapai? Ya karena keteladanan Bapa, keteladanan Yesus, gitu ya. Kalau kita berkata, barang siapa berkata ia dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, salah satu gaya hidup yang selalu Yesus pertontonkan adalah dia raise up orang, dia bapai orang. Jadi bagi saya, bagi kita di SMCC, waktu kita memutuskan membapai orang, saya lagi terlibat loh dalam proyek misi Tuhan yang besar. Dan itu lintas generasi. Itu lintas generasi. Mungkin satu hari nanti misalnya, Ko Budi dan Ko Angga itu dipanggil Tuhan. Tetapi yang dipanggil Tuhan itu orangnya. Visi, value, contoh, teladan. Itu melintasi generasi. Gitu. Dan itu turun-temurun. Nah itu kan legacy ya, warisan seperti itu. Jadi seperti itu, Don. Kalau seperti dari pemberian tongkat estafet yes, gitu ya, terus gitu. menerus. Benar. Dari Ko David? Ya, yang saya bisa tambahkan ini, bahwa di awal saya juga udah sempat sampaikan bahwa yang membedakan antara pembapaan, pemuritan, dan mentoring adalah bahwa
kita kepingin bahwa anak jauh lebih hebat dari bapaknya. Berarti dari 3 poin yang Jeffrey tadi udah sampaikan ya, sekali lagi pendeta 3 poin ya. Ya. Padahal nggak sadar loh. Ya, itu dari 3 poin yang Jeffrey udah sampaikan, sebetulnya intinya selain penerusan visi, value, dan sebagainya, itu kita rindu menghasilkan anak-anak atau generasi yang jauh lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Sehingga dari setiap generasi ke generasi akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami pelipat gandaan lewat apa yang kita terima. Jadi seperti Elia ke Elisa, kan Elisa mendapatkan pengurapan 2 kali lipat. Nah, kenapa kita kepingin anak-anak kita juga punya pengurapan 2 kali lipat dari kita? Karena dari mereka sendiri mereka punya pengurapan, terus juga mereka dapat impartasi pengurapan dari kita gitu. Jadi kenapa harus membapai selain itu karena misinya Tuhan, karena kita mau ada generasi yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada kita. Dan pertanyaannya Doni tadi yang belum sempat dijawab adalah siapa yang harus dibapai? Iya, betul. Ya tentunya orang-orang yang Tuhan taruh ada di hati kita, ya. Jadi sekali lagi kalau kita kembali kalau bicara chemistry itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Karena nggak semua orang ya. Kita bukan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak ya. Tapi kita punya orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk supaya berproses dengan kita lewat proses pembapaan. Jadi nggak semua orang juga bisa dibapai. Jadi mungkin buat teman-teman di SMCC atau di luar sana yang akhirnya setelah acara ini mungkin kita jadi terkenal minta dibapai kita semua, ya kan? Ya. Kita kecipratan kan? Iya ya. Kurang teruji kayaknya. Ya. Itu kita juga bukan membatasi ya, bukan berarti oh ini sombong nih nggak mau membapai lagi, tapi kebetulan kita juga udah punya cukup banyak anak-anak rohani dan kerinduan kita juga kita bisa melahirkan bapak-bapak rohani yang lain. Ya, kita bisa melahirkan bapak-bapak rohani yang lain. Nah, oleh sebab itu siapa yang harus dibapai? Ya kerinduan kita bisa menularkan ke khususnya orang-orang di SMCC, anak-anak di SMCC bahwa mereka juga harus jadi bapak buat orang-orang, karena semua orang kita punya kerinduan untuk bisa mendapatkan bapak rohani. Oke. Berarti ini sekarang Coach Jeff dan Coach David sudah di tahap ini ya, menyiapkan semua anak-anak rohani untuk membapai juga gitu ya. Sudah nggak nambah lagi yang baru-baru gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, maksudnya ada korelasi nggak antara, tadi kan sempat dibahas juga ya, bahwa ternyata ketika kita membapai, kalau bahasa saya itu gini, kita juga diproses gitu kan. Proses untuk melakukan kehendak Tuhan, proses untuk tahu maunya Tuhan, proses untuk mungkin memperlebar kapasitasnya kita. Nah, berarti orang-orang yang tidak membapai, dalam tanda kutip, tanpa sadar mereka juga stuck. Betul nggak? Ya. Orang yang tidak membapai itu menurut saya, ya kerugian besar. Kenapa? Pertama, semoga nggak 3 ya. Sekarang diatur di kepala. Bebas aja, Jeff, bebas. Yang pertama, karakter. Ya, pertama karakter pasti. Saya akan tahu salah satu ya. Karakter sesungguhnya saya itu waktu saya diproses lewat pembapaan. Nah, kenapa alat ujinya itu juga pembapaan itu menarik? Karena pembapaan itu ada ikatan. Gitu. Jadi karena ada ikatan itu kan jangka panjang. Kalau hari ini saya nggak senang sama Ko David terus kita nggak ada hubungan, itu enteng. Paham ya? Ya udah. Tapi ini kalau ada hubungan gitu ya, itu kan harian. Dan itu kan tarik ulur di batin itu kan nggak mudah. Terus Bapak nggak bisa mencat anak tadi. Iya, ada waktunya jengkel, ada waktunya kecewa, ada waktunya. Tapi itu kan bagian dari proses itu pertama membentuk karakter. Karakter siapa yang dibentuk? Kedua belah pihak. Betul. Nggak cuma anak tapi si bapak. Gitu. Yang kedua, kapasitas. Waktu saya membapai sama saya tidak membapai, kapasitasnya pasti beda. Kapasitas dalam hal apa? Angkat aja isu kepemimpinan. Akan sangat berbeda waktu kemudian orang itu membapai sama enggak. Dia bakal terampil di area kepemimpinan. Di area kepemimpinan dalam hal-hal apa? Contoh, akan tiba waktunya anak datang dalam hidup kita sebagai seorang bapak, dia akan tanya tentang visi hidupnya. Mau nggak mau, kita kan juga akan explore.
gitu. Kapasitas kita, entahkah di pemikiran kita, di area tuntunan hidup yang akan kita berikan sama dia, supaya yang bisa membantu. benar. Padahal selama pertanyaan itu nggak pernah datang, apakah kita pernah memikirkannya? Belum tentu. Ya, betul. Gitu. Jadi nggak cuman sekedar karakter kita yang kebangun, tapi kapasitas kita. Nah, jangan lupa yang terakhir juga, ini 3 kan makanya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kita udah dengerin 3 judul khotbah. Itu dia. Ya, yang ketiga itu kompetensi kita. Kompetensi dalam hal apa? Ya pasti life skill-nya kita juga, gitu loh. Life skill yang tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan, gitu. Nah, maksud saya, bagi saya secara pribadi dan buat teman-teman yang pasti udah pernah membapai orang, menurut saya ya, justru pembapaan itu kalau saya tidak menggunakan kata wajib atau harus, tetapi tanpa pembapaan atau waktu saya tidak melakukan proses pembapaan itu kerugian terbesar. Ya karena bagi saya gini, akhir kehidupan orang Kristen itu bukan bertumbuh, tapi kita dipanggil berbuah. Oh, iya. Dan Yesus berulang-ulang dia habiskan banyak waktu dalam hidupnya hanya untuk merubah cara berpikir murid-muridnya. Yeah. Itu 3,5 tahun kalau pelajari Alkitab. Itu dia habiskan waktu hanya untuk brainstorming, gitu. Nah, salah satu yang diangkat oleh Yesus adalah bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi memang Tuhan tidak pernah reshuffle kita, gitu ya. Tuhan pilih kita, Tuhan angkat kita, dia suruh pergi, dan pergi ngapain? Untuk Berbuah. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Di dunia ini harus menghasilkan buah. Jadi memang berbuah. Bukan hanya bertumbuh, saya bertumbuh loh, senang loh, semenjak saya ikut komsel, ikut Bible study, saya bertumbuh. No. Panggilan akhir kita berbuah. Bertumbuh hanya berkaitan dengan dirimu sendiri. Iya, betul. Tapi kalau berbuah, berdampak. Hidup kita itu untuk orang lain. Nah, caranya gimana? Ya, bapai orang. Iya, betul. Bapai orang. Saya pikir itu. Oke. Kalau David? 3 ya, saya tambahin. Aduh. Ya. 3 itu apa aja? Tadi yang pertama. Dites dulu hostnya ya. Dari tadi kita ditanyain terus soalnya. Dipecat langsung. Berubah langsung. Karakter, kompetensi, kapasitas. Nah, saya nambahin ada satu hal penting yang kenapa kita harus membapai ya. Terus apa jadinya orang itu nggak membapai. Kalau buat saya secara pribadi, ada yang jaga hidup kita. Gitu. Jadi kita kalau mikir mau aneh-aneh gitu ya, mau murtad dulu gitu misalnya ya. Kita kepikiran pasti ada anak-anak yang kita pimpin. Kalau saya jatuh atau kalau saya berbuat sembarangan dalam hidup saya, ada orang-orang yang kita pegang tanggung jawab itu gitu. Sehingga itu juga bisa menjaga hidup kita. Ya. Udah mikir mau aneh-aneh sedikit gitu, kita pikir terus nanti anak-anak gimana? Kalau kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, mungkin kita, udah lebih gampang itu. Tapi paling enggak buat saya, selain 3 hal yang Jeffrey udah sampaikan, buat saya itu, waktu kita membapai, kita benar-benar juga bisa menjaga hidup kita ya. Walaupun memang belum sempurna, tapi buat saya ini anak-anak adalah pagar saya juga. Untuk saya itu, bagaimana saya bisa menjaga hidup, ya, bagaimana saya bisa kasih makan mereka, bagaimana supaya anak-anak ini juga bertumbuh maksimal, itu yang jadi pemikiran demi pemikiran. Jadi sangat sayang kalau ada orang yang punya potensi yang sangat besar dalam hidupnya, tapi nggak bisa diteruskan. Iya. Ya, nggak ada warisan yang diteruskan ke orang-orang yang harusnya. Legacy itu kalau diteruskan, dahsyat banget. Bisa 2 kali lipat itu tadi ya. Jadi menurut saya itu. Oke. Nah, jadi Changers tadi juga sudah dengar ya buat yang para leader juga bahwa kita nggak boleh stop gitu ya hanya untuk bertumbuh, tapi kita harus berbuah, kita harus membapai orang lain. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan lagi, bagaimana ciri-ciri seorang bapak yang baik gitu. Mungkin sekarang beberapa orang mulai berpikir ya, saya sudah dibapai, aman gitu ya. Terus sekarang tapi saya belum membapai orang lain gitu kan. Nah, saya mau jadi bapak rohani nih. Apa ciri-cirinya seorang bapak yang yang baik bapak gitu yang baik ya? Atau yang ini, kalau mungkin pertanyaannya bisa diganti dengan lebih simpel, kayak bagaimana saya harus mempersiapkan diri saya supaya saya bisa jadi bapak yang baik nantinya gitu. Mungkin Ko David? Ya. Saya dulu ya, kalau ditanya ciri-ciri bagi bapak yang baik, ya lihat kita aja. Nah, ini.
roh-roh kesombongan. Silakan. Yang pasti ciri-ciri bapak rohani yang baik. Yang pertama, atau bagaimana cara mempersiapkan ya. Betul. Kalau belum jadi bapak rohani, terus tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi bapak rohani. Buat saya yang pertama, yang paling penting adalah kesiapan untuk membagi hidup kita. Kesiapan untuk membagi hidup itu bukan hanya bicara soal transfer knowledge tadi yang seperti mentoring itu. Oh, saya ini pengetahuan rohaninya ayat Alkitab hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan hanya soal itu, gitu. Tapi benar-benar bagi kehidupan kita, kisah sukses kita, kisah gagal kita. Termasuk kisah gagal berarti ya? Termasuk seluruhnya, udah keluar semuanya. Waktu, keuangan, semuanya itu harus siap dulu. Kalau hidup kita nggak siap untuk dipecahkan buat orang lain, udahlah, urungkan niat jadi bapak rohani ya. Karena itu yang paling penting. Bagi hidup itu, kesiapan untuk membagi hidup itu yang paling penting. Karena banyak orang justru berpikirnya bahwa oh saya harus rohani dulu atau saya punya pengetahuan Alkitab yang canggih gitu. Nah itu seiring dengan berjalannya waktu tadi seperti Jeffrey sudah sampaikan bahwa ternyata pada waktu berproses sebagai bapak rohani kita akhirnya mau nggak mau terupgrade, mau nggak mau gini, saya harus kasih makan apa nih anak kalau saya nggak mengupgrade diri saya. Kalau saya nggak berusaha mencari tahu, kalau saya nggak berdoa sungguh-sungguh. Jadi yang pertama itu bagi hidup. Ya. Yang kedua bagaimana atau ciri-ciri jadi bapak rohani yang baik. Yang tentunya selain bagi hidup adalah kesiapan mereka untuk diakses. Ya, kesiapan mereka untuk diakses 24 jam. Ya, diakses 24 jam. Jadi ada bapak-bapak rohani yang justru semakin sulit ditemui, semakin bangga gitu ya. Oh, saya susah ditemui, bukan itu gitu. Ya. Tapi kesiapan untuk diakses kapan saja, ya. Bahwa hidupnya itu pasti nggak akan jadi hidup yang nyaman lagi. Bahwa hidup dia udah nggak berpikir buat dirinya sendiri, tapi juga hidup untuk berpikir buat anak-anak rohaninya. Saya 2 aja. Ya. Mungkin mau ditambahin kalau 3 satunya. nggak enak. Jadi 3 karena saya tambahin satunya. The power of 3. Judul khotbah loh itu sudah. Iya, yang ketiga adalah pastikan bapak rohani itu dibapai. Itu penting banget karena ya itu tadi supaya ada proses-proses pertanggungjawaban gitu ya, akuntabilitas seperti itu. Dan jadi apa yang tadi Ko David sampaikan udah oke, saya setuju gitu. Jadi makasih lo udah disetujui. perlu di orang yang bersangkutan dibapai gitu. Dan selain itu gini, nggak masuk poin keempat, nggak masuk ya. Kesiapan itu memang hal yang penting gitu, hal yang penting. Ya, kesiapan untuk waktu tadi Ko David bilang, tenaga, pikiran, apa semua ya. Udah oke banget gitu, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang ciri bapak yang baik gitu ya, atau bagaimana kita mempersiapkan. Pernah nggak ketika Ko Jeff sama Ko David itu jadi bapak rohani, itu merasa gagal? Mungkin memenuhi 3 hal tadi yang kayak misalnya, oh harus memberi waktu, atau accessible, atau misalnya di sisi saya harus memberikan kasihnya, atau apapun lah. Apa yang mungkin pernah dialami sama Ko Jeff, Ko David yang mungkin merasa saya ini bapak yang gagal gitu. Mungkin bisa di-sharekan. Siapa dulu? Jeffrey. Ya, adalah hal yang wajar dalam proses pembapaan ya. Ingat, waktu saya membapai, bukan cuma orang itu yang bertumbuh, saya juga. Nah, adalah hal yang sangat bisa dimaklumi kalau kemudian perasaan-perasaan itu muncul. Kenapa? Karena kalau kita mau mengacu pada tanggung jawab, membapai itu tanggung jawab besar. Ya, udah jangka panjang. Ini hidupnya orang gitu ya. Dan sekali lagi ya, kalau pada orientasi mengerjakan maksud dan misi Tuhan, itu jadi sesuatu yang krusial. Nggak bisa main-main gitu. Nah, adalah pertama saya mau garis bawahi dulu, kalau itu dirasakan oleh banyak orang, beberapa teman-teman yang membapai, adalah hal yang wajar, lumrah gitu ya. Nah, yang paling penting, gini, proses-proses itu tidak akan mungkin tanpa yang namanya kegagalan lah kalau kita bilang kegagalan. Tapi sebenarnya kita nggak bisa bilang gagal, nggak bisa. Karena harusnya saya itu sedih kalau saya itu nggak berproses. Nah, kaitannya apa? Maksud saya itu gini,
jangan sampai kita selalu berpikir gini, mengukur berhasil gagalnya itu hanya pada pendekatan yang tidak seharusnya. Contoh, Bapak itu dikatakan berhasil ya kalau yang pertama anaknya tidak pernah nakal. Gak pernah bolong sate. Iya, ya. Yang kedua, anaknya dipuja-puja orang. Yang ketiga, anaknya tidak pernah punya kelemahan yang terlihat tapi tersembunyi misalnya gitu. Ya gitu. Jadi jangan pernah mengukur gitu, karena kalau mengukur gitu, Yesus gagal dong. Gitu. Lah dari 12 aja ada satu yang gitu, yang problem gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu sebuah kegagalan, tetapi kita melihat itu sebagai bagian dari proses di mana proses itu menolong si anak dan mengembangkan si bapak gitu. Nah, kalau saya sih lebih melihat itu. Kalau pengalaman, tanya pengalaman tadi juga ya. Kalau pengalaman ya adalah pengalaman ya, pengalaman tercabik-cabik gitu. Gitu ya, pengalamannya itu bahkan waktu itu bukan saya yang seperti yang Ko David tadi bilang di awal, bukan saya yang memecat, tetapi anak yang bersangkutan kemudian datang dan kalau ini kita mau undur diri ntar lagi kan pamit. Bye, sampai jumpa lagi gitu ya. See you next week misalnya ya. Kalau ini enggak gitu, langsung dia marahin saya, dia putuskan mulai hari ini saya berhenti dibapai. Langsung keluar dari rumah. Itu pas di rumah misalnya gitu ya. Cuman bagi saya ya udah, itu bagian dari proses gitu ya. Dan saya masih ingat banget waktu kejadian itu terjadi. Nah, ini penting. Saya itu datang ke ruangannya Ko Budi. Tahu Ko Budi Utomo kan? Tahu ya. Datang ke Utomo. Ya, saya datang ke ruangan Ko Budi, saya cerita tuh panjang lebar. Namanya seseorang yang lagi kecewa, marah, patah hati gitu ya. Pacaran tadi. Cerita panjang lebar cerita. Lalu kemudian saya tadinya berpikir ada banyak hal yang bisa dikomunikasikan oleh Ko Budi ke saya. Terus setelah panjang lebar gitu, saya masih ingat Ko Budi itu sambil minum kopi. Ya minum kopi tapi cuma berdua. Saya harus minum kopi. Minum kopi ya, Little Vlog ya. Nah, berdua gitu ya. Ya persis kayak ginilah duduknya ya. Terus Ko Budi pindah dari mejanya Ko Budi pindah ke sofa. Sambil dia minum kopi. Terus dia bilang, setelah saya cerita panjang lebar, dia bilang gini, Ko Budi itu bilang gini, "Itu baik buat kamu, Jeff." Langsung kaget. Jeng. Kaget. Gak ada backsound ini. Saya bisa bayangkan mukanya Ko Budi sambil biasa aja gitu. Itu baik buat kamu. Kenapa baik buat saya? Karena dalam proses selama ini nggak ada yang seperti itu. Gitu kayak lagu aja kan gitu. Tidak ada yang sepertimu gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Nah, ternyata saya itu merasa setelah kejadian-kejadian itu saya lebih merasa impartasi saya di area fathering dan sonship berubah. Lebih baik. Itu kok lebih tajam ya. Gitu. Itu kok lebih maksimal ya. Gitu. Dan kata-kata itu kan menghentak saya. Ya, saya keluar dari ruangan itu bukan kecewa sama Ko Budi gitu ya, tapi saya keluar dari ruangan itu mikir gitu ya. Iya ya, kenapa hal ini nggak terlihat oleh saya gitu. Nah, dari rangkaian cerita itu kan udah terlihat bahwa Bapak Rohani itu bisa memberikan sebuah insight yang seringkali kita nggak pingin dengar, tapi itu kita harus dengar dan kita harus pikirkan dan renungkan, dan itu baik memang buat saya. Nah, berdampaknya gitu ya, pasti ada kekecewaan ya, pahit enggak, kecewa gitu ya. Ya seperti itu tadi, mulai mikir kurang apa gitu ya, di sini kurang apa, situ kurang ajar gitu ya misalnya. Gitu ya, misalnya gitu. Jadi seperti itu, tapi pada akhirnya ya udah beres, udah anak yang bersangkutan datang dan udah ngobrol gitu, seperti itu. Dan itu pun saya masih ingat Ko Budi juga bilang, nanti kalau dia balik satu hari nanti, kamu harus belajar terima. Ya udah, deal, saya di situ tuh deal. Seperti itu. Oke, kalau dari Ko David? Ya, kalau dari saya sama, setuju sama Jeffrey ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa pembapaan tuh prosesnya selalu indah ya. Jadi baik-baik hubungannya, happily ever after ya. Jadi kalau kita kegagalan ini kita perlu cerita, walaupun saya setuju sama Jeffrey itu sebetulnya bukan kegagalan, tapi lebih ke kita lagi berproses ya, kita berproses untuk kita lebih belajar lagi bagaimana menghandle suasana hati, bagaimana kita bisa jadi bapak yang lebih baik ya. Saya ingat justru pertama kali pembapaan saya, kalau Jeffrey
pengalamannya itu dia sudah membapai banyak orang, ya, udah membapai banyak orang dan terjadi peristiwa itu. Saya pertama kali pembapaan, nah salah satunya Jeffrey itu pada waktu awal-awal. Oh, nah, dulu suatu berarti kali, Jeffrey anak rohaninya Ko David. Suatu kali ada anak rohani saya, kemudian dia cerita dia mau pacaran. Nah, saya melihat bahwa bukan berarti gini ya, saya mengekang bahwa orang nggak boleh pacaran. Saya melihat bahwa hidupnya dia sendiri belum beres gitu. Dia masih banyak kepahitan, dia masih banyak hal-hal yang harus dibereskan ya. Jadi saya bilang jangan dulu gitu. Nah, begitu saya bilang jangan dulu, kemudian dia tetap pacaran. Nah, karena memang dia belum beres gitu, 2 bulan kemudian dia putus. Putus itu patah hati. Ya, patah hati, dan lucunya gini, dia telepon saya, dia sudah minum, nggak boleh sebut merek kan ya, dia udah minum cairan yang buat nyamuk itulah ya. Ya, udah minum itu, tapi habis minum itu dia telepon saya bahwa saya habis minum itu. Terus kemudian saya pergi, saya bawa dia ke rumah sakit. Saya tungguin dia 3 hari. Akhirnya puji Tuhan dia sembuh, selamat, masih selamat. Dan kemudian malah saya dengarnya dari Jeffrey. Kemudian karena saya beredar di lingkungan kampus, komunitas saya dulu di daerah kampus. Terus Jeffrey sampaikan kepada saya, kalau bisa jangan main-main ke daerah sini. Dia mau bunuh Koko. Waduh. Gitu. Bayangin udah ditemenin di rumah sakit, ya udah itu, tapi seperti itu. Dan akhirnya dia memutuskan keluar dari pembapaan. Ya, buat saya terus saya bingung gitu. Saya bertanya-tanya, saya ini kurang apa ya? Dan seperti tadi Jeffrey bilang, ini apa yang kurang dari saya? Terus kenapa kok air susu dibalas air tuba gitu ya? Udah mulai melo-melo begitu ya. Tapi kemudian saya belajar banyak bahwa ya itu sangat merubah ya, tadi seperti Jeffrey sampaikan, itu sangat merubah kemudian pola pembapaan, terus ketegaran hati, kekuatan hati gitu. Dan apalagi yang paling penting juga akhirnya kita juga belajar gitu loh. Makanya orang sering cerita kisah sukses, tapi kisah gagal juga kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar bagaimana. Yang terpenting juga yang perlu saya sampaikan, pada waktu juga Ko Budi juga ngalami yang sama dengan beberapa anaknya. Tapi yang saya pelajari, yang satu hal saya pegang persis seperti apa yang Ko Budi sampaikan ke Jeffrey, itu benar-benar saya pegang. Nggak ada yang namanya bekas anak. Kalau anak yang memutuskan untuk berhenti pembapaan, kita tidak memutuskan itu, gitu. Sehingga saya tahu persis anaknya Ko Budi jelek-jelekin Ko Budi di luar, saya tahu, dan Ko Budi juga tahu. Dan saya belajar bahwa bagaimana sikap seorang bapak yang tetap menerima ya. Lu bayangin udah dijelek-jelekan seperti itu tetap menerima. Dan saya belajar dari keteladanan itu. Jadi dari kisah kelihatannya gagal, tapi kita bisa belajar banyak hal, bahwa proses bisa terjadi, bahwa kita jadi pribadi yang jauh lebih baik, itu bisa terjadi. Oke, jadi kita bisa tahu ya bahwa pembapaan juga tidak seindah yang warna aslinya. Iya, tapi ujung-ujungnya kan baik gitu. Bersama Tuhan pasti ujung-ujungnya baik buat kita, baik buat anak-anak rohani kita. Pertanyaan paling terakhir buat Ko David dan Ko Jeff ya. Kalau tadi kan udah ngomongin yang mungkin ada sisi nggak enaknya gitu kan, tapi menumbuhkan. Bisa cerita nggak mungkin untuk yang terakhir, apa yang mungkin momen-momen yang membuat Ko David dan Ko Jeff itu merasa senang jadi bapak rohani gitu. Sisi mungkin ada rasa bangga, atau mungkin satu momen di mana kayak, wih gila jadi bapak rohani ini ternyata bisa membuat kita tuh menjadi senang kayak gitu, puas gitu. Karena ya melakukan yang seperti tadi Ko Jeff bilang kan, mandat dari Tuhan sendiri. Ada nggak? Ya tentunya banyak ya. Kalau kita berhenti sampai kisah gagal, nggak ada yang mau jadi nanti ini ditinggalkan ya, nggak ada yang nge-like. Jadi kepentingannya nge-like ya. Itu like, comment, subscribe. Betul, dari tadi salah loh. Jangan dibahas. Oke, silakan Ko David. Iya. Tentunya yang paling buat kita merasa gini ya, ternyata worth it ya. Apa yang kita udah lakukan selama ini, karena kepuasan terpenting adalah bagaimana kalau anak-anak rohani kita itu menemukan tujuan hidupnya,
menunjukkan keberadaannya di dalam Kristus, ya itu kisah manisnya itu maksud saya gini, wah itu nggak bisa dibayar oleh apapun gitu, bahwa melihat anak-anak yang dipimpin itu bisa bertumbuh, bisa jadi pemimpin yang luar biasa, bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, itu buat saya nggak bisa dibayar dengan apapun gitu loh. Jadi bahkan setiap kali saya ngelihat anak-anak seperti itu, saya berdoa sama Tuhan, saya bersyukur banget gitu bahwa Tuhan itu kasih kesempatan saya untuk bisa ada buat mereka, bisa melihat mereka mengalami pertumbuhan. Ya sekali lagi pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Makanya saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan izinkan untuk saya itu bisa melihat bahwa mereka itu bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Oke. Kalau Koja? Ya, yang pasti kalau dibilang senangnya di mana ya, kebahagiaannya di mana. Bisa mengerjakan mandat dan misinya itu tentunya. Jadi rasanya ada sebuah kepuasan gitu ya. Kepuasan itu bahkan seakan-akan misalnya gini, kayak Tuhan bakal terima kasih nih gitu ya. Gitu seakan-akan seperti itu kalau kemudian saya bisa mengerjakan ini. Yang kedua itu pada unsur Tuhannya, pada mandat dan misinya. Yang kedua gini, saya berhasil mengerjakan maksud Bapak rohani saya atas kehidupan saya untuk kemudian memuridkan orang lain. Karena betapa kecilnya dunia kita, kalau kemudian saya hanya mau dibapai oleh Ko Angga Ko Budi, terus kemudian saya nggak membapai orang lain. Bagi saya, Bapak yang sehat itu bakal sedih banget. Terus misalnya Ko Budi, Ko Angga tanya sama saya misalnya, Jeff kenapa nggak membapai? Ya nggak pingin aja. Saya aja udah puas kok dibapai, buktinya hidup saya oke-oke aja. Nah bagi saya pembapaan bukan di situ. Pembapaan itu kan melanjutkan gitu loh. Apa yang kemudian Tuhan udah maksudkan sejak awal. Yang berikutnya, kepuasan berikutnya itu adalah bisa mengantar anak-anak rohani itu tiba pada kehendak Tuhan atas hidup mereka. Jadi kayak kita itu jadi asyir gitu ya, kita mengasyir. Jadi bridge, jadi jembatannya untuk ngantar mereka. Makanya satu waktu, saya masih ingat banget satu waktu ngobrol gitu, Ko Angga ya, ini bahasanya Ko Angga mengeluarkan sebuah kalimat yang, ini saya definisikan sendiri ya, tidak sama persis, tapi kalimat ini menurut saya penting untuk didengarkan kita semua juga, bahwa salah satu jebakan kepemimpinan atau pembapaan adalah kita seringkali merasa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bapai adalah milik kita. Gitu. Itu merema banget. Itu merema banget waktu Ko Angga ngomong gitu, bahwa jangan sampai ya, ini saya bahasakan sendiri ya, jangan sampai orang-orang yang Tuhan percayakan ke kita itu kita merasa milik kita, bukan. Nah, makanya di SMCC ini coba lihat, kita itu selalu memberi akses bahwa setiap anak, misalnya anaknya Ko David, anaknya saya, anaknya Ko Anton, anaknya Ko Roni misalnya, itu bisa saling cross. Jadi kita merilis tuh. Karena jebakan dalam pembapaan itu ya itu tadi. Kita mau keep gitu ya. Nah padahal kita ini terbatas. Gitu ya. Kenapa nggak belajar dari orang lain kalau konteksnya kita bahwa kita kepingin dia jadi jauh lebih baik. Seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi ya jangan di keep. Kita belajar untuk merilis dia menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah itu saya pikir itu penting banget dalam proses pembapaan. Jadi jangan sampai kita terjebak merasa, ya itu jebakan kepemimpinan juga kali ya dalam pembapaan, merasa bahwa orang yang kita pimpin, orang yang kita bapai itu adalah milik kita. Padahal mereka milik Tuhan. Posesif jadi. Gitu. Jadi rilis aja, izinkan mereka mengakses siapapun supaya mereka bisa sampai seperti yang Tuhan mau. Seperti itu, Don. Oke, kita udah bahas sangat dalam sekali ya, dan ini kita sudah hampir di ujung dari segmen ini. Nah, mungkin Ko David sama Ko Jeff bisa menyiapkan closing statement-nya. Udah siap dari kemarin, Don. Siap dari kemarin. Luar biasa, dicatat. Saya baru mau persiapkan dulu ya, saya pikir dulu. Jadi itu Changers ya, kita sudah sama-sama belajar, kita sudah dengar dari kedua jarpim kita, Ko David dan juga Ko Jeff, betapa pentingnya untuk kita dibapai dan kita membapai. Karena tadi saya sempat mendengar gitu ya, bahwa
mengikut Kristus itu nggak cukup berhenti dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu titik awal ya, Ko ya, bener ya. Itu masih ada proses selanjutnya. Nah, proses pembapaan inilah yang nurturing untuk membantu kita untuk terus bertumbuh, betul ya, Ko ya? Untuk kita terus serupa seperti Kristus. Nah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin gitu ya sekarang masih belum dibapai atau para leaders yang mungkin belum membapai, kita sudah tahu sama-sama pentingnya. Nah, sekarang tinggal kita yang bergerak gitu. Kita nggak cukup hanya sampai di pengetahuan, tapi kita juga harus bergerak gitu. Kita mulai mencari bapak rohani, kita mulai mencari anak-anak rohani supaya kita terus bertumbuh. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekarang saya kembalikan closing statement-nya dari Ko David. Saya dulu ya, Jeffrey biar mikir 2 hari. Karena Ko David udah siap. Saya lagi mikir. Silakan Ko David. Oke. Saya yang paling ingat dari kata-katanya Ko Budi ya adalah begini. Kenapa akhirnya itu yang membuat saya mantap bahwa saya harus membapai orang, ya. Karena Ko Budi pernah cerita begini, bahwa suatu saat kalau dia nanti dipanggil Tuhan, yang dia mau ceritakan ke Tuhan itu bukan saya ini udah habis pelayanan, udah KKR, puluhan ribu orang bertobat, jutaan orang bertobat. Bukan itu yang diceritakan. Tapi yang diceritakan adalah kemudian dia tunjuk kami satu-satu bahwa ini sudah melakukan kehendak Tuhan, ini sudah melakukan kehendak Tuhan, dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Dan begitu banyak, dan akhirnya orang-orang ini membapai banyak orang. Dan kata-kata itu sangat menginspirasi saya, dan saya masih ingat. Padahal Ko Budi itu sampaikan, karena saya masih ingat ya, 23 tahun yang lalu dia sampaikan. Dan waktu itu saya belum jadi bapak rohani. Ya. Saya belum jadi bapak rohani, tapi gara-gara kata-kata itu, saya ingat bahwa iya ya, berarti kita hidup ini kita harus memberikan legacy, ya, warisan apa yang kalau Tuhan nanti panggil kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan itu apa? Yaitu bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah pada generasi kita, yaitu memuridkan generasi, membapai generasi, ya, dan generasi yang di bawah kita juga sudah membapai generasi berikutnya, sehingga pekerjaan Tuhan bisa semakin luas, kehendak Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan mereka, dan rupa Kristus tentunya. Jadi pembapaan bukan seperti jadi rupa saya, tapi rupa Kristus nyata dalam kehidupan mereka. Itu statement yang saya masih ingat, sehingga itu yang kayak bahan bakar untuk pada waktu saya lagi ngadepin anak-anak yang kayaknya luar biasa ya. Dan kemudian saya ingat nggak boleh nyerah, ya, karena itu bentuk pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Tuhan. Itu sih. Oke, saya bayangkan kalau di posisi itu ya, ditunjuk itu, saya nangis mungkin. Oke, silakan. Ini udah mau nangis loh. Enggak ya? Kena cahaya. Nanti saya tunjuk. Silakan aja. Tadi waktu Ko David cerita itu, tiba-tiba saya itu keingat ada sebuah sebuah buku. Ini tadi tiba-tiba aja keingat buku itu yang dia menulis tentang perjalanan panjang pembapaan gitu ya. Nah, di dalam buku itu dia menulis gini. Karena pembapaan itu adalah pelayanan generasi, ya, yang panjang, next generation to next generation. Dia menulis kalimat bagus banget, dia bilang gini, banyak orang muda diselamatkan saat mereka muda. Oke, jadi mereka itu diselamatkan waktu muda, tetapi tidak pernah dibapai ketika muda. Jadi saya diselamatkan saat saya muda, tapi dia research banyak banget orang muda itu tidak dibapai ketika muda. Nah, jadi kalau ini pada konteks closing statement, ya yuk saya ngajak teman-teman semua ya, semua yang mendengar perjalanan dari menit awal sampai menit akhir, yuk mari kita terlibat ya dalam proses pembapaan. Kalau kita kepingin melihat Indonesia menjadi negara yang lebih baik di hari-hari ke depan, bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat gitu ya, berdaya guna ya, bernilai guna gitu ya. Yuk saya pikir part yang kita bisa berikan sebagai gereja Tuhan adalah kita mengambil mandatnya Tuhan atas kota dan bangsa kita tentunya, termasuk pada generasi. Jadi yuk kita ambil tanggung jawab, bapai orang ya, seberat apapun proses itu, ingat itu kita mengerjakan mandat, kita mengerjakan misinya. Dan kalau kita mengerjakan mandat dan misinya, saya kok yakin ya, seluruh support structure sorga akan benar-benar dicurahkan dalam hidup kita dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi saya pikir itu yang saya dengan Ko David ingin ngajak ya, untuk mari terlibat
dalam seluruh pembangunan tubuh Kristus, ya anak-anak yang Tuhan percayakan generasi-generasi berikutnya. Ya seperti itu, Don. Oke, jadi kita sudah di ujung ya dari satu segmen ini yang luar biasa banget ya, kita belajar tentang yang namanya pembapaan, all about SMCC. Hari ini keren banget ya. Thank you buat Ko David dan juga Ko Jeff yang sudah sharing buat kita semua. Thank you juga buat host yang bagus banget ya. Luar biasa hostnya ya. Host yang alay. Jadi jangan lupa untuk like videonya, lalu komen ya, dan juga subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Oke? Share ke teman-teman semua yang membutuhkan tentang apa itu pembapaan untuk tahu gitu, supaya kita semua bisa bertumbuh. Oke? See you in the next segment dalam video-video yang lainnya, dan semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. God bless. Thank you.